Halo sahabat YouTube, kali ini saya akan mengulas singkat tentang senter Superfire tipenya A2. Ini yang A2 seri P50 ya. Senternya bentuknya sesuai gambar dan kemasannya seperti ini, mirip kemasan Sovereign. Di bagian sini tertulis merek beserta tipenya Center Superfire A2. Terus di bagian sini ada spesifikasi singkatnya. Buatannya tetap made in China. Dan bentuk senternya persis seperti yang digambar, dan itu ada barisan beberapa tipenya. Oke, langsung aja saya buka. Dalam paket pembelian ini sudah termasuk baterai ya. Kardusnya udah kosong, jadi isinya manual book, senter beserta kabel cas. Dan ini kabel casnya Type-C, panjangnya 50 cm atau setengah meter. Type-C. Dan ini senternya. Untuk finishingnya tetap standar Superfire, yaitu halus. Dan ini lumayan berat karena memang di dalam ini sudah ada baterainya ya. Ini bahannya besi. Finishingnya lumayan keren. 15 watt maksimal 3,7 volt, dan itu tombolnya itu nanti menyala. Saat senter dinyalakan, tombolnya juga ikut menyala. Bagian belakang polos, dan itu ada lubang 2, kemungkinan untuk tali. Dan ini bagian kepala ya, bagian atasnya. Ini senternya senter zoom ya, bisa undrup-undrup. Senter zoom terkecil yang pernah saya pegang, karena sebelumnya ini saya punya Z1, Convoy Z1 yang lumayan besar itu. Port pengisian. Dan saat di charger tombolnya menyala warna biru ya. Ini sudah penuh karena tadi sudah saya cas. Jadi saat sudah penuh dia akan mati tombolnya. Senter ini saya dapatkan di harga 230.000. Kemarin free ongkir. Ongkirnya kena berapa ya? 2000 atau berapa, saya lupa. Dan beratnya total 128 gram. Ya lumayan berat lah.
Dan ini senternya ada 5 mode ya, umum lah. Madain Cina rata-rata yang nggak bisa diprogram drivernya itu ada 5 mode. Ini paling redup, medium, dan ini yang paling terang. Lalu strobo, dan lalu SOS. Jadi untuk menyalakan dan mematikan di satu tombol itu, untuk mengganti mode ya dipencet di tombol itu juga. Dan itu secara berurutan, dan ini tanpa memori ya. Saat kondisi mati, klik 2 kali langsung akan masuk ke mode yang paling terang. Terus saat dinyalakan di mode apapun, klik 2 kali juga akan langsung masuk ke yang paling terang. Dan untuk mematikan bisa langsung dari manapun, maksudnya tanpa urut. Misalnya dari klik 1 kan paling redup itu kalau dipencet tahan itu langsung mati dia. Dan ini saat kondisi fokus cahayanya benar-benar bunder, tidak ada kotaknya. Ada sih kotaknya di samping-samping bunder itu, sebenarnya ada kayak bayangan kotak, cuman lamat-lamat, nggak kelihatan. Kalau nggak dilihat dengan teliti itu nggak kelihatan, tapi lebih banyak bundernya. Jadi bundernya itu bener-bener bunder kayak bulan ya. Dan ini manual booknya. Sebenarnya sih apa ya, di dalam manual book cuman dijelaskan beberapa tipe dan beberapa bagiannya saja, jadi tidak dijelaskan secara lengkap, secara rinci itu enggak ya, cuman seperti inilah. Nah ini tipe A2 P50 850 lumen. Terus di bagian sini tipe-tipe yang lain, Superfire tipe-tipe yang lain. Oke, akan saya buka dulu, mau melihat baterainya itu seperti apa. Karena di deskripsi itu tertulis 2300 mAh. Nah, baterainya ini ya, baterai bawaan. Dan ini lumayan berbobot. Tapi sayangnya nggak ada tulisan kapasitasnya berapa, nggak ada. Ini bobot baterainya adalah 46 gram. Ini akan saya bandingkan dengan baterai Raki Panda, baterai saya yang lain. Ini Raki Panda, ini 46 gram juga. Terus ini adalah baterai MXO, itu 50 gram. Jadi kemungkinan baterai bawaan dari Superfire ini kapasitasnya sesuai yang tertulis, yaitu 2300 mAh, karena memang secara bobot dia berat. Terus ini selongsong baterainya ini cuman bagian atas saja ya yang ada dratnya, jadi bagian bawah itu enggak ada dratnya. Terus itu pernya di dalam, dan pernya itu sepertinya masih berbahan besi karena warnanya hitam. Ini kepala senternya.
pernya itu sudah kuningan, tapi entah itu besi yang dicat kuning atau bener-bener kuningan atau tembaga, saya kurang tahu. Tapi kuningannya itu seperti senter Superfire yang lain, kayak semacam yang S5, S3 dan lain-lain. Dan fitur zoomnya ini sangat halus. Ini akan saya buka bagian lensanya, coba akan saya lihat bagian dalam dari lednya itu seperti apa. Nah, ini tutupnya nggak ada hasilnya ya, jadi ini memang nggak tahan air ya, kalau kecipratan nggak masalah sih. Dan ini lensanya, lensa cembung kecil, dan ini bahannya nggak kaca, ini kayak akrilik kayaknya sih, soalnya ringan. Dan ini adalah bagian LED-nya. Dan senter ini menggunakan LED tipe P50 ya, sesuai yang tertulis di spesifikasinya, P50. Dan bentuknya ya seperti ini, agak mentol. Jadi kubahnya itu tinggi, nggak kayak SST 40 itu kan kubahnya lebar tapi nggak terlalu tinggi. Kalau ini kubahnya nggak terlalu lebar, cuman tinggi. Dan yang asik ini adalah fitur zoomnya. Ini benar-benar halus dan sangat presisi. Ini nggak oblak, ya oblak sih, cuman sedikit sekali, hampir nggak terasa oblaknya. Jadi benar-benar sepan. Jadi maju mundurnya itu enak, halus. Untuk bagian driver saya nggak akan membongkar ya, karena ya begitulah isinya. Saya yakin seperti senter-senter pada umumnya yang tombol di samping. Jadi saya nggak akan membongkarnya. Takut nggak bisa balikin sih sebenarnya. Dan sayangnya di bagian lensa ini nggak ada hasilnya ya. Jadi kalau dipakai hujan-hujan, kalau hanya kecipratan sedikit sih tidak masalah. Cuman kalau terguyur air banyak itu takutnya air masuk lewat sela-sela lensa tadi dan konslet, nanti mati malahan. Dan ini akan saya ukur dulu powernya itu berapa, karena di spesifikasi kardus dan di manual book tadi beda. Ini akan saya ukur menggunakan baterai bawaan ya. Di manual book tadi tertulis maksimal 850 lumen, padahal di kardusnya tertulis 1500 lumen. Tapi saya yakin nggak mungkin sampai 1500 lumen. Kalau 850 lumen sih masih masuk akal. Oke, ini akan saya tes dulu. Dan ini agak ribet sih, agak susah karena selongsong baterai yang bawah itu nggak ada tutupnya belakang. Jadi memang harus seperti ini cara ngetesnya. Low 0,31 ampere, medium 0,68 ampere, naik turun. Yang paling terang 2,3 ampere, dan ini enggak stabil karena mungkin saya megang kabelnya kurang bakoh, jadi memang naik turun. Akan saya ulangi lagi. Low atau paling redup 0,3 ampere, medium 0,6 ampere, paling terang 2,3 ampere.
Dan ini jari saya udah kerasa panas ini. Panas di sini. Ya lumayan lah. Nggak sampai 3 ampere, cuman lumayan lah. Oke, ini akan saya rakit lagi. Terus, oh iya, ini bagian driver ini tidak ada ring pengunci ya. Yang ngedrive tuh nggak ada, cuman itu ringnya modelnya spring, kayak ring per gitu. Dan itu tombolnya karet, warna putih transparan. Oke, ini akan saya pasang lagi. Sekalian nanti akan saya tes sorotnya di persawahan. Lumayan antep senter ini, jadi nggak ringan-ringan banget lah. Oke, setelah ini akan saya videokan yang saat tes sorot di sawah. Saya sudah berada di sawah, dan ini adalah yang paling redup kondisi zoom in. Ini medium. Ini paling terang. Ternyata lumayan juga ya terangnya. Strobo, SOS, lalu mati. Nah, sekarang mau ngecek zoom outnya. Nah, di yang paling redup seperti ini tadi ya. Nah, ini medium. Kalau di zoom out ternyata zoomnya lebar. Jadi saat zoom out itu lebar, tapi benar-benar bunder, ini cahayanya bunder. Kotaknya nggak kelihatan. Nah, kalau zoomnya kalau zoomnya belum full, malah ini agak mengkotak tadi. Nah, ini yang paling terang. Zoomnya itu semakin jauh semakin lebar, jadi nggak bisa lurus seperti Leioya Zhuan itu nggak bisa. Jadi semakin jauh dia semakin melebar, dan lebarnya nggak kira-kira, ini lebar sekali malahan. Tapi yang paling unik adalah cahaya sorotnya itu benar-benar bunder sempurna. Nah, ini agak mengkotak ya, kelihatan kotaknya. Ini di zoom belum maksimal, 3/4 lah nih. Nah, ini fullnya, zoom out fullnya seperti itu tadi. Ya, kalau hanya dipakai jarak-jarak dekat 100 meter, 150 meter ini cukup lah, sudah lebih dari cukup, karena memang ini lumayan terang. Kalau di di alam terbuka seperti ini terangnya kelihatan. Oke, demikian review saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah bersedia menonton. Selamat malam, sampai jumpa.
Terima kasih.